Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba menyiapkan fisik dan mental untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Menjalankan ibadah puasa bagi seseorang dengan tubuh yang sehat mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun bagaimana dengan orang yang memiliki diabetes? Selama berpuasa, ada jeda waktu yang panjang antara sahur dengan waktu berbuka. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi pengidap diabetes karena mereka sebenarnya dianjurkan untuk makan secara teratur. Bagi penderita diabetes, diperlukan beberapa persiapan tambahan sebelum mulai berpuasa. Karena berpuasa ternyata dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya jika tidak dilakukan dengan tepat. Benarkah? Lantas apa saja yang perlu diperhatikan bagi penderita diabetes sebelum berpuasa? Bagaimana menjaga kadar gula darah tetap stabil selama berpuasa? Bagaimana pula menjalankan ibadah puasa dengan aman dan sehat? Serta mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat di Rumah. Tentunya kita ini sudah memasuki bulan puasa dan umat muslim tentunya harus bersiap diri tidak hanya fisik tetapi juga mentalnya. Nah, di Hidup Sehat kali ini kita akan membagikan informasi kesehatan selama 30 menit ke depan dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan saya. Halo pemirsa, dengan saya Zinka Neila. Betul sekali seperti yang Syahda bilang, topik pada hari ini Hidup Sehat akan membahas puasa bagi penderita diabetes agar gula darah tetap stabil. Dan kita juga akan mengulik pemirsa manfaat-manfaat dari berpuasa bagi penderita diabetes dengan narasumber yang luar biasa tentunya ya Syahda. Ya, betul sekali Zizi. Nah, kebetulan kita udah kedatangan ahlinya nih dengan Dokter Wisman dari Wisnu. Halo, selamat pagi dokter. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, baik. Terima kasih Mas Syahda. Alhamdulillah. Nah dokter, kita langsung saja ke fakta mitos yang pertama dokter. Katanya pada penderita diabetes mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak dalam satu waktu dapat beresiko meningkatkan kadar gula darah. Apakah itu betul dokter? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kenapa itu dok? Ya terlepas puasa atau tidak, kalau kita makan terlalu banyak pasti gula darah melonjak, ya kan ya gitu. Betul. Nah pada kondisi puasa, kita kosong nih dari jam berapa ya? Dari jam 4 pagi baru makan lagi jam 6 sore, berarti 14 jam ya. Kalau di Indonesia kita 14 jam kosong sama sekali, perutnya nggak diisi apa-apa, tiba-tiba langsung diberikan makan dalam jumlah banyak. Itu akan menyebabkan gula darahnya melesat dengan cepat. Yang tadinya gula darah turun karena nggak makan sama sekali, tiba-tiba diisi dengan banyak yang kadang-kadang kita suka lupa daratan ya, berlebihan makannya, sehingga menyebabkan gula darah meningkat dengan pesat. Di kosong, diisi tiba-tiba, gulanya langsung melesat. Berarti kita harus Porsinya memporsi ya, Zi, juga harus ya. diatur. Betul, ya, Dok? betul. Masalahnya kalau orang bukan diabetes, dia nggak akan naik terlalu tinggi. Tapi kalau orang diabetes makan banyak dalam waktu sekaligus, melesatnya akan jauh lebih tinggi dibanding orang yang bukan diabetes. Oh gitu, Syahda. Berarti tentu saja kita walaupun berpuasa harus tetap diporsiin makannya. Jangan pas buka puasa dimakan semua gorengannya, es-esannya ya. Nah, Ya, nah dok, ini kan yang menjadi pertanyaan gimana nih dok kemudian bagi para penderita diabetes untuk ngatur cara makannya? Baik, ya ini salah satu yang harus saya konsultasikan kepada pasien-pasien saya kira-kira sebulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Sayangnya kita tinggal sehari lagi ya, bukan sebulan ya. Tapi nggak apa-apa deh, pelan-pelan. Nanti kalau udah buka puasa, para penyandang diabetes diharapkan bukanya tuh pelan-pelan gitu loh. Kita boleh loh makan kurma, orang diabetes itu dibolehkan makan kurma. Sesuai sunnah Nabi kan jumlahnya ganjil ya, 1, 3, 5. Nah saya padukan jumlah itu dengan kurma apa yang dimakan. Kalau kurmanya mejol kan besar sekali, ya jangan 3, terlalu banyak gitu. Karena saya yakin nanti habis kurma ada lagi minuman manisnya, ada lagi gorengannya tadi disebut Mas Zizi ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita dikit-dikit tetapi dan pelan-pelan gitu loh, masuknya pelan-pelan. Dan sangat disarankan buka, kemudian disesuaikan obat-obatannya. Setelah itu kalau memang dia mau sholat maghrib dulu lebih bagus. Jadi perutnya nggak terlalu kaget gitu. di jarak. Iya, jadi cemilan dulu, sholat maghrib, kemudian baru makan besar. Tapi kalau mau langsung makan besar juga dibolehkan, yaitu tadi ingat jumlahnya dan porsinya tapi. Nah dokter, kalau misalkan seperti itu dok, berarti apakah memang ada perbedaan untuk tipe diabetes, penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2, itu apakah ada makanan-makanan perbedaan treatmentnya gitu dok? Baik,
Kalau tipe diabetes dengan saat berpuasa tidak ada bedanya. Oh, oke. Walaupun tipe-tipe itu pengobatannya beda-beda ya. Kalau tipe 1 pengobatannya harus insulin, tipe 2 boleh obat. Masalahnya tipe 1 itu karena pengobatannya insulin biasanya lebih susah. Kita tidak terlalu menyarankan untuk pasien-pasien kita yang tipe 1 untuk berpuasa. Kecuali dia sangat terkontrol baik gitu. Jadi sama, penanganannya sama, tipe apapun sama. Makannya harus pelan-pelan, jumlahnya seporsinya harus seberapa disesuaikan dengan bentuk badannya, itu semua sama. Nah dokter, kita lanjut lagi ke fakta mitos berikutnya nih dok. Katanya mengkonsumsi penderita diabetes harus mengkonsumsi makanan tinggi serat pada saat bersahur ataupun buka puasa. Itu benar ya dok? Fakta atau mitos? Fakta. Ya, sebenarnya lagi-lagi terlepas diabetes atau non-diabetes, kita penting mengkonsumsi banyak serat pada saat kita berpuasa. Tadi kita sudah mengatakan di Indonesia, di Jakarta tepatnya, itu kita 14 jam nggak ada asupan apapun, termasuk air. Kalau kita minumnya sedikit, kita akan makin susah nanti buang air besarnya nih, salah satu keluhannya itu gitu ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi serat akan membuat buang air besar lebih lancar dan mempertahankan rasa kenyang. Kalau kita makan seratnya sedikit ditambah makan manisnya yang banyak, kita cepat lapar. Iya. Cepat lapar, cepat haus gitu. Kalau kita isinya banyak seratnya, kenyangnya lama, hausnya juga bisa dipertahankan gitu ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengkonsumsi serat dengan jumlah yang cukup. Jadi benar-benar ya dok ya, kalau serat itu bisa menjaga kadar gula gitu ya dok ya. Nah tapi dok, ini bagaimana? Apakah penderita diabetes ini harus membatalkan puasanya kalau misalnya kadar gula darah di dalam tubuhnya bisa di bawah 70 mg per desiliter atau lebih tinggi dari 300 mg per desiliter? Itu gimana dok? Harus dibatalkan nggak puasanya? Ini fakta mitos atau? Iya, fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta, iya. Jadi kalau memang kita memiliki diabetes, kita tuh takut sekali kalau pasien kita gula darahnya rendah. Takut sekali. Karena itu kita bisa sampai pasiennya nggak sadar, kemudian bisa sampai berujung yang paling berat adalah ke kematian. Jadi kita mempertahankan mendingan agak tinggi sedikit deh daripada dia rendah. Jadi di bawah 70 itu angka dari berbagai guideline ya mengatakan itu sangat beresiko untuk sampai nggak sadar dan menuju ke komplikasi yang lebih berat. Tapi sebaliknya tinggi sekali juga nggak boleh. Di atas 300 juga kita sebaiknya membatalkan puasa. Apalagi diiringi dengan keluhan-keluhan. Misalnya pusing, kelengan, apalagi sampai nggak sadar gitu ya. Itu gula rendah. Gula tinggi juga nggak enak. Pipis terus, lemas gitu ya, kita haus terus rasanya gitu. Pokoknya ada gejala kayak gitu, walaupun belum sempat cek gulanya, sangat disarankan buka aja. Nah dokter, kalau misalkan tadi dokter bilang kan yang penderita diabetes tipe 1 tuh disarankan untuk tidak berpuasa. Tapi gimana dok kalau misalkan seseorang itu sangat ingin melakukan ibadah puasa. Tapi dokter tolong jangan dijawab dulu, kita akan bahas setelah tayangan yang satu ini. Baik. Pemirsa, selama bulan puasa makan sahur dalam porsi yang banyak memang dapat membuat perut terasa kenyang. Namun jika asupan saat sahur tidak diperhatikan dengan baik kandungan nutrisinya, bukan tidak mungkin kita akan kembali lapar di siang hari. Selain itu, bisa jadi juga tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas di hari itu. Lantas makanan sahur apa yang membuat perut tetap kenyang? Pertama, sup. Sup memang menjadi salah satu makanan yang memiliki banyak sayuran di dalamnya. Tidak hanya sayuran, dalam sup terkadang juga ada daging yang bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. 2. Nasi merah. Hal ini lantaran nasi merah memiliki kalori lebih rendah serta indeks glikemik rendah dibandingkan nasi putih. Ketiga, kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung karbohidrat kompleks dan protein yang bersifat mengenyangkan sehingga baik untuk dikonsumsi ketika sahur. Keempat, telur. Hal ini berkat kandungan protein dan lemak pada telur yang dapat membuat kita merasa lebih kenyang dalam jangka waktu yang cukup lama. Kelima, buah pisang. Sebab pisang kaya akan kandungan mineral seperti magnesium dan potasium. Magnesium bermanfaat layaknya protein yang dapat memberikan energi secara berkesinambungan pada tubuh.